Oke, kita bahas ini mengenai metode ilmiah, ya, metode ilmiah, urutan dan langkah-langkahnya. Tapi yang langkah baiknya kita paham dulu apa itu metode ilmiahnya. Oke, ini kita bahas dulu sini. Diberikan nih kisi-kisinya, diberikan langkah metode ilmiah secara acak, peserta dapat mengurutkannya dengan benar. Oke, ini urutannya. Yang pertama, urutan metode ilmiah itu adalah yang pertama namanya identifikasi masalah. Setelah identifikasi masalah, nanti masuknya ke merumuskan masalah, ya. Merumuskan masalah. Setelah itu mengkaji literatur. Setelah itu membuat hipotesis, ya. Setelah itu menentukan variabel. Setelah itu menetapkan prosedur kerja, menguji hipotesis, mengolah data, dan membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan. Setelah itu mempublikasikannya. Oke, kita bahas yang ini, yang soal pertama ini. Soal pertama ini menentukan variabel, setelah merasakan adanya pembelajaran, Pak Amin kemudian merumuskan masalah penelitian. Selanjutnya metode ilmiah yang harus dilakukannya adalah setelah merumuskan masalah, apa selanjutnya? Mengkaji literatur. Mengkaji literatur. Iya, ada sini mengkaji literatur? Tidak ada. Ada. Habis itu? Tidak ada. Terus, habis itu? Membuat hipotesis. Membuat hipotesis. Membuat hipotesis. Berarti membuat hipotesis nomor Nomor 4. Ah, ntar dulu. Nomor 4 dulu ya. Iya. Nomor 4 dulu. Oke, nomor 4. Habis itu? 3, 4. 3. Habis itu menentukan Variabel 1. Satu. Satu dulu ya. Satu. Ya. Habis itu 3. 3. 3. Setelah itu 2 ya. Ini ya berarti ya. 2. B kan? 2, 5. Ya. 3. 5. Betul. Setelah merumuskan masalah, maka mengkaji literatur nggak ada, membuat hipotesis 4 ya. Oke, setelah membuat hipotesis, maka dia menentukan variabel. Ini dia. 4, 1. Setelah itu baru mengolah, menetapkan prosedur kerja. Setelah itu baru yang namanya mengumpulkan data dan mengolah data. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut nih, ini ya, udah ada ini ya, teorinya. Oke nih, sama juga seperti ini. Berarti harus hafal ya Pak itu langkah-langkah. Iya, harus dihafal satu soal nih Bu. Ini pasti masuk satu soal. Nah, sabar aja Bu. Nanti dihafal, terhafal itu dengan cara menjawab soal Bu. Oke. Oke, ini urutkan kegiatan NEPI yang tepat. Yang tadi apa Bu? Yang pertama masalah pokoknya. Intinya masalah pertama. Masalah Bu, gimana masalah? 4. Rumuskan masalah. Rumuskan masalah. Yang ketiga ya, yang pertama masalah ya. Cara ngapalnya itu sering menjawab soal ini. Nah, 4, habis itu cari jawaban 4. Cuman yang A dengan yang Dan C. Nah, gitu aja Bu. Nah, caranya gitu aja Bu. Nah, sering menjawab soal. Oke, 4. Habis itu 1 apa 5 dulu? 1 5 dulu. 1. Merumuskan hipotesis. Rumuskan hipotesis. Iya, 1 Bu ya. 1. Berarti jawabannya A. Cara ngapalnya itu Bu seperti itu aja. Nggak usah pusing ya. Ingat gitu aja. Jadi dapat sendiri jawabannya kan? Iya, Pak Amir, maaf ini aku ketinggalan nggak ya? Enggak. 19 menit. Masih 1 menit, Bu. Oke. Soalnya tadi aku nggak ikut loh, waktu sore ada Zoom sama Iya, LPTK. apa, Bu. Namanya juga kita ada keperluan kadang-kadang ya seperti itu ya. Oke. Siap. Ya, kita ulangin ya. Cara ngapalnya gimana ini? Cara ngapalnya lihat jawaban. Intinya adalah sering membahas soal ini. Satu soal pasti masuk, dan yang cara mudahnya adalah yang pertama itu adalah merumuskan masalah, Bu ya. Masalah. Habis rumuskan masalah adalah hipotesis. Hipotesis. Masalah, hipotesis, variabel. Oke. Ini masalah duluan. Yang mana masalah duluan? Nomor berapa?
4. Berarti jawabannya tinggal A dengan yang C, ya kan? C. C. Ya udah, yang B salah, D salah, yang E salah. Kan urutan yang awalnya. 1 sama 5, yang mana kira-kira duluan? Habis masalah hipotesis ya? 1. Iya, habis masalah hipotesis. Hipotesis. Oke, ya. Kalau ini melakukan aktivitas itu namanya Eksperimen. Oke. Jadi Oke. jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut soalnya. Ya, soalnya kita lanjut. Kita lanjut ke Semari. Ya, oke, saya ambilkan dulu. Oke, ini Bu. Yang pertama tadi apa, Bu? Masalah nih, yang pertama masalah. Iya, masalah. Terus Terus 1. menemukan hipotesis. Itu 3. Ya udah, 1 lagi yang pertama kan? Udah, iya. Kan 1 pertama kan? Iya. Ya, tinggal C dengan E, ya kan, Bu? 1. Ya kan? Tinggal C dengan E. 3 apa 2 duluan? 3. 3 ya? 3. Berarti jawabannya adalah yang C. C. Ya gitu caranya, Bu ya. Caranya gitu. Yang dihafal masalah dulu, habis itu hipotesis, habis itu Variabel. habis itu kerja, habis itu praeksperimen. Oke, lanjut. Kita ke gampang kok. Cara ngapalnya jawab soal. Oke, lanjut. Kita ke Siap. Ini saya hapus dulu lagi. Masih ada yang masuk lagi. Oke, Bu. Oke, ini. Nih, benarkah jawaban saya nih? Pahamin. Cara urutan langkahnya adalah cari dulu masalah. Masalah 1. Hipotesis. 3. Sama penelitian. Ini tinggal C dengan yang D. Iya. 2 apa 4 dulu? 4 dulu. 4 Bukan data. 4. Paham cara ngapalnya, Bu? Cara ngapalnya lihat kok. Paham. Makanya cari dulu masalah. lalu Iya, cari masalah dulu, hipotesis. cari hipotesis. Masalah hipotesis. Variabel penelitian. Data ya, Pak. Iya, variabel, ya. Dari Variabel data. masalah hipotesis variabel. Variabel. Bukan Oke. data. Salah. Mengolah. Hipotesis, variabel. Itu aja cara ngapalnya ya. Nggak usah dipusing-pusingkan Gampang jawab ya, soal Pak. itu. Oke, Pak. Gampang. Kalau Oke. kita paham konsepnya gampang. Kita jawabannya ketemu sendiri kan? Kita cari yang salah dulu ya. Cari yang salah. Iya. Salah. Yang salah. Jangan cari yang benar. Coret-coret Yang yang salahnya. Oke nih. Masalah dulu. Oke. Cari masalah ada. Ada. Empat ya. Berarti ini salah kan? Nyusun hipotesis. Ya, Tinggal ini. salah. 1 apa 2 dulu? Hipotesis. Nyusun 3. hipotesis. 1 apa 2 dulu? 3. 1 apa 2 dulu? Hipotesis. Dua ya? Dua kan? Oke, jawabannya adalah yang paham? Paham. Ya, paham. Bisa Pokoknya dipahamin itu ya, perbedaannya itu hipotesisnya kalau yang D itu kan agak di akhir Jauh, berarti salah. jauh. Kalau ini kan agak ke depan. Iya, jauh. betul. Amin. Betul. Mengumpulkan keterangan tuh literatur ya, Pak? Iya, betul sekali, Bu. Oke. Jadi gampangnya seperti itu kan, Bu, cara jawab soalnya. Iya. Ya, Pak. Iya, cari aja jawaban yang salah dulu, yang benar ketemu sendiri, ya kan? Ya, Pak. Iya, cara ngapalnya tadi itu, ya, apal aja yang depannya, masalah, literatur, hipotesis, variabel, 4 itu ya cukup lah. Oke, paham? Oke, kita lanjut ke Lanjut. soal yang tadi Google Form tadi. Oke, ini saya hapus dulu. Saya hapus. Oke, nampak Bu soalnya, Bu? Tampak, Pak. Nampak. Oke. Salah itu, Pak. Nampak. Menemukan masalah. 1. 1. 1, 3, 4. 3. Ya udah, cari aja jawabannya 1, 3, 4. Iya. Kalau 3 paham, Bu? D. Paham. Yang D. D. Iya kan, Bu?
Paham? Ya. Iya, D. Udah tahu 3-4 ketemu sendiri kan, Bu? Iya. Nggak usah dihafal kali semuanya. Oke? Paham? Oke, paham. Paham, Mbak. Tanyakan dulu yang belum paham, silakan bertanya. Biar kita lanjut. Aman? Aman. Lanjut. Silakan yang bertanya, cara jawab soalnya. Tadi ini udah ya. Oke, Saya mau tolong. ditulis, Pak. Biar Apa? ingat. Mau Iya, ditulis biar apa-apa. ingat. Tapi ini judulnya apa ya? Itu tadi apa? Metode ilmiah. Saya mau lupa. Metode ilmiah. Yang malu-malu Bu. Saya juga anak tua juga Bu. Lupa pula sebentar saya lupa Bu. Metode ilmiah. Diberikan Metode langkah ilmiah. metode ilmiah secara acak serta dapat mengurutkannya dengan benar. Oke? Ya. Itu metode ilmiah langkah-langkahnya. Oke, kita ulang yang ini juga. Ini namanya dia apa, Bu? Diafragma melengkung. Inspirasi Bu ya. Kita hafal dulu. Pelan-pelan aja sama ngapal. Inspirasi. Pertama adalah diafragma otot. Inspirasi perut ya, perut. Perut. Diafragma kontraksi. Kontraksi di diafragma bentuknya adalah kontraksi mendatar atau geraknya tuh turun atau dia arahnya turun ya. Oke. Yang kedua, volume rongga dada Besar. rongga dada membesar atau besar ya. Oke. Kanan tinggi. Tekanan Tekanan turun. Tekanan turun. Tekanan Turun. Udara darah masuk. masuk. Iya, in artinya masuk. Oke. In. Ini artinya apa? Kenapa ekspirasi? Ekspirasi berarti X keluar. Darah masuk salah, Bu. Salah. Diafragma kontraksi salah, Bu. Relaksasi benar, tapi salah. Otot perut. Ya. Lawan datar melengkung benar? Iya. Itu salah yang A. Salah ya. Jadi Iya. jawabannya cari aja nih. Ekspirasi X, udaranya keluar. Oke, selesai. Ya. Oke, Bu. Oke, lanjut. Ya, sekali lagi yang belum paham ini nanti kita bisa dipahami juga nanti. Di besok kita ulangi terus, kita ulangi besok. Iya, Terakhir pokoknya kita- diulang-ulang kayak Iya, besok kan gampang itu, pelajaran besok berulang-ulang. gampang. Siap. Oke, Yang kita ulangin dulu. Nanti kita ulangin. Oke, kita jawab lagi yang Pak, yang pertama itu diafragma kontraksi, Pak. apa, Pak? Diafragma kontraksi. Yang pertama itu loh, dia tulisannya diafragma kontraksi ya. Yang Kontraksi. iya betul. Maaf, Pak, di kontraksi ya betul, Pak. Tulisan saya agak jelek, Pak. Ya, maaf. Rongga dada apa itu yang kedua? Rongga dada itu membesar. Membesar. Besar nih, Pak. Artinya tanda-tanda, Pak. Tanda besar nih kan, Pak. Yang D itu kan juga otot diafragma kontraksi, Pak. Bentar, Pak. Suaranya itu. Ini ekspirasi, Pak, bukan inspirasi. Yang ngobrol itu matikanlah mic-nya, Pak. Unmute dulu. Oke, ini ya. Ini Pak, nomor berapa nih, Pak? Nomor 1, diafragma kontraksi. Arti kontraksi adalah mendatar atau turun. Iya, jawaban yang D itu kan otot diafragma kontraksi juga. Iya, betul, Pak. Tapi ini adalah ekspirasi, Pak. Ekspirasi. Ini Kenapa, Pak? kebalikan dari inspirasi. Oke, Pak. Pak siapa namanya itu? Biar saya aja semak dulu. Pak siapa Oh, tadi iya, namanya? iya, Pak. Pak Wahyu, Pak. Pak Bayu. Nah, ini ekspirasi, Pak. Ekspirasi kebalikan dari ini. Dari X artinya keluar. Apa yang keluar? Udara. Berarti yang E salah. X artinya kebalikan inspirasi. Inspirasi kontraksi, maka otot diafragmanya relaksasi ini Relaksasi, salah. rongga dada mengecil. Otot perut salah, Pak. Otot perut udara. otot diafragma salah juga. Tinggal yang A sama yang B. Rongga dada besar apa diafragma melengkung? Jelaslah diafragma melengkung dari inspirasi. Oke, Pak? Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, siap. Mantap. Oke. Nah, tadi yang admin tadi. Oke, nanti kita lanjut ke soal berikutnya. Vitamin besok aja, soalnya banyak. Sabar, biar enak, biar sekaligus soalnya. Jangan sekarang ini terakhir. Oke, kita bahas yang ini lagi. Ini apa, Pak, namanya? Sistolik ya. Sistolik, diastolik. Diastolik dan Kita ulangi lagi ya. Sistolik, diastolik. Ya. Kita ulangi lagi. Diastolik ya. Sistolik. Sistolik. Bisa sih, Muda.
Artinya yang pertama otot jantung. Otot jantung kontraksi. Otot jantung kontraksi. Kontraksi. Ya, kalau diastolik kita tinggal balik aja. Diastolik. Otot jantung relaksasi. Otot jantung relaksasi. Seperti itu cara ngapalnya. Kita satu aja yang hafal. Relaksasi, kebalikan semua ini. Ramah ruangnya hijinya dah Gus gitu. Oke. Nomor 2 apa Bu? Darah keluar. Darah keluar. Iya, darah keluar ke seluruh tubuh. Dari jantung ke seluruh tubuh. Ke seluruh tubuh ya. Ke seluruh Darah bersih. ke seluruh tubuh. Ya, ini darah yang mengandung namanya O2. Banyak oksigen. Oh, banyak oksigen. O2. Ya udah, kalau ini darah keluar, maka yang ini darah ngapain? Darah Darah masuk. berarti Darah CO2. masuk kemana? Masuk ke jantung. Darah masuk. Masuk ke jantung. Jantung. Darahnya apa? CO2. CO2 atau darah kotor. Darah kotor. Yang ketiga, tekanannya tinggi. Iya. Tekanan Kan memencet jerawat. naik. Iya, mencet jerawat. Tekanan tinggi ini tekanan Rendah. rendah. Cara ngapalnya kalau sistolik pencet jerawat kiri ya kan? Iya, Tekanan siap. rendah. Ya, kembalikan aja ya. Yang keempat, Iya. ini serambi kirinya Relaksasi. relaksasi. Maka di sini serambi kanannya kebalik-balikan aja. Serambi kanan Serambi kanan, kontraksi. Arti kontraksi itu menguncup. Arti relaksasi Menguncup. mengembang. Mengembang. Relaksasi mengembang, kontraksi menguncup. Ini bilik kirinya Bilik kebalikan. kiri, kontraksi. Kebalikan aja. Bilik kanan di sini adalah relaksasi. Ya, seperti itu cara ngapalnya. Satu aja hafal cukup. Relaksasi. Otot jantung kontraksi, Oke. darah O2 Darah O2 keluar dari jantung ke seluruh tubuh. tubuh. Tekanan tinggi. Tekanan tinggi. Serambi kiri Naik. relaksasi, bilik kiri. Ini tekanan turun. Oke. Serambi kiri relaksasi, bilik kiri kontraksi. Hafal satu aja, nggak usah banyak-banyak kali dihafal. Karena Yang kita- dibalik. Tekanan itu maksudnya gimana, Pak? apa Bu? Tekanan naik ya, Pak? Tekanan. Ya, ini tekanan naik Bu, tanah panahnya naik. Oh, naik. tinggi. Bentar ya, tunggu dulu Anjas ya. Tinggi sama naik JNPR sama ya. dulu kapan JNPR? Iya. Oke, sekarang Ambil A, bukunya. jawab A diastolik, salah Bu ya? Salah. Salah. Ya, A sistolik benar. Salah. Jantungnya Betul, relaksasi. betul. Salah. Salah. Harusnya Dia kontraksi. Betul. A relaksasi, benar. Betul. B diastolik, salah Bu. Betul. Gitu. Nah, siapa? B diastolik benar, benar. Jantungnya kontraksi salah ya? Salah. Salah, harusnya B, relaksasi. Diastolik, Diastolik. salah ya? B diastolik, salah Bu? Ya. Salah. Salah. Jadi jawabannya adalah yang C. Seperti itu ya cara ngapalnya seperti itu ya. Jadi nggak usah pening-pening kita ulang-ulang ini caranya menanam konsep. Oke? Bisa? Oke, Bisa. bisa. Ya, oke. Tadi. Oke, ini dia. Pak, mohon maaf mau bertanya sebentar, Pak. Silakan Bu, silakan tanya Bu. Apa Bu? Iya, tadi itu yang diastolik gambarnya yang jantungnya menguncup Ngembang ya, Bu, Pak? mengembang. Atau saya kebalik? Mengembang. Jadi Apa, Bu? yang B sistolik. Yang B diastolik Bu. Yang Diastolik. Diastolik terus Distolik. Historik. Yang ada panahnya sistolik. Iya, yang ada panahnya nih. Yang darahnya keluar, ini darahnya keluar nih. Darahnya keluar, namanya sistolik. Darahnya masuk, namanya Diastolik. Diastolik. Yang masuk, namanya darah masuk, diastolik. Darah keluar, sistolik. Jantung tertekan, sistolik. Jantung mengembang, diastolik. Oke? Oh, Oke, Pak. Cara Terima ngapalnya kasih, gini Pak. ya, Bu. Yang baru-baru masuk nih, yang baru-baru ini yang baru dengar Zoom ini. Kalau pening-pening, saya bilang sistolik itu pencet jerawat, Bu. Kalau Ibu pencet jerawat, Ibu pencet tekanan tinggi apa rendah, Bu? tinggi. Darahnya keluar apa enggak? Tinggi, Pak. Keluar. Udah selesai ya. Darahnya keluar. Oke, paham? Paham. Oke. Kiri-kiri semua ya, kiri-kiri. Sistolik kiri-kiri, diastolik jerawat Kanan-kanan. Kanan-kanan. Jadi enak. Oke, paham Bu? Cara ngapal masing-masing ya. Saya cuma masukkan analogi-analogi yang mudah saja ya.
yang mudah aja. Oke, lanjut ya. Pak. Oke, tanyakan Bu ya. Kalau nggak tahu, tanyakan dulu sebelum kita lanjut. Oke? Ada lagi yang bertanya? Apa sih? Tadi yang mengucuk mana? itu Pak ya, sistolik Pak Ya, ya. orang yang suka Ya, ngecas. sistolik yang Ada mengucuk, panahnya Pak. itu loh, Pak. Yang tertekan. Ini casan nih, dipakai ya. Mengucuk Sistolik. ya Pak. Iya, yang A, Pak. Yang Yang A. tertekan. Ya. Mm-mm. Ada Sistolik panahnya. yang tertekan. Kabelnya aja. Oke? Oke. Oke, Pak. Hapus, kita masukkan ke ini. Oke, kita ulang lagi aja nih, belum masuk yang soal baru ya, nih soal nanti yang baru nih. Tulang hulu manobrium. Oke, kita bahas lagi tentang tadi tulang hulu tadi. Tulang tadi Bu, tulang penyusun rongga dada. Ada nggak, Bu? Tulang dada yang pertama adalah Tulang tulang rusuk, tulang dada. tulang dada. Yang kedua namanya Tulang tulang rusuk. rusuk. Tulang Tulang rusuk. dada Ada itu pelakunya, dibagi Pak. 3. Yang pertama hulu. tulang hulu. Ini melekatnya rusuk, Badan. rusuk Tulang satu badan. Dan dua. Kurang rusuk. Oke, hulu artinya apa Bu? Bagian A, Atas. hulu atas, hilir bawah. Oke, yang kedua namanya Tulang badan. Tulang badan. badan itu tempat melekatnya rusuk 3 sampai 7. sampai 7 dan gabungan 8 sampai 8 sampai 10. Iya, 3 yang sampai 7. ketiga namanya tulang rawan atau pedang. pedang. Taju pedang di bawah. Ekor atau tulang rawan. Taju atau pedang. Tulang rawan. Oke, ini pembahasannya mengenai tulang dada. Dada hulu, tempat melekatnya rusuk 1 dan Rusuk 1 dan 2. mana Bu? C. Ya. 1 C, dan 2 letaknya paling atas. Pas semuanya. Hulu artinya atas, melekatnya pertama dan kedua. Bisa dipahamin? Kurang rusuk. Insya Allah. Rusuk. Kalau tulang rusuk, Pak Mir. Iya benar. Kalau yang D Bu, yang D tulang apa Bu? Tulang rusuk ke-3 sampai ke-7 terletak Tulang di bagian badan. tengah. Tulang badan. Badan, Tulang Mbak, badan. Iya, tulang badan. Ya, paham ya? Tulang rusuk. Tulang rusuk itu yang menulis dulu apa ya? Yang pertama adalah tulang rusuk sejati. Sejati. Rusuk Pasang. sejati itu dia menempel pada tulang belakang Yang menempel dan tulang. tulang dada. Dada. Iya. Sejati. Tulang dada. Iya, menempel. Tempat menempelnya itu tulang belakang dan tulang dada. Rusuk palsu, Palsu. tempat menempelnya di tulang belakang dan rusuk atasnya, ya kan? Ya. Dan rusuk atasnya. Iya. Rusuk melayang, Yang dia main belakang, hanya tulang belakang saja. Oke? Oke. Oke. Ya, itu ya. Ya, kita masuk ke tentang konduk gas lagi. Ya. Jadi pahamin? Siap. Nah, Masih dicatat, Pak. Catat apa? Satu dulu aja nggak apa. Santai dulu kita. Santai aja. masih catat. Iya, nggak apa-apa, Bu. Catat, Bu. Santai aja. Ibu, mau tahu Bu. Pak, catat, Bu. Jangan usap dulu, Pak. Iya, bilang aja. Amir. Lagi. Iya. Pak Amir. Iya, Bu. Pak Silakan. Amir. Nomor 3 tuh apa tuh ya? Tulang tajung. Apa tuh Pak? Yang Pedang. yang tulang Taju dada. atau pedang. Taju pedang, tulang rawan, tulang ekor. Tajung pedang. Oh, Taju pedang, tulang bagian bawah, Bu. ekor Tulang ya. ekor. Oh, tulang ekor, taju pedang ini. Iya, Bu. Ya. Dan rusuk Lalu taju sejati. tulang ekor. Tulang rawan, taju pedang. Rusuk sejati itu, Bu. Iya, istri menempelnya pada suami, tulang belakang dan dada. Palsu itu madu, menempelnya tulang belakang dan rusuk atasnya. Melayang itu selingkuhan, tulang belakang aja. Lagi, Pak, ulang, Pak. Lagi, Pak. Lagi, Oh. Pak. Selingkuhan cepet nih, denger selingkuhan. Iya. Cepet, Pak. Ulang, Pak. Sejati itu, Bu.
tulang jati itu istri. Ya. Nempelnya pada tulang suami belakang dan tulang suami depan, dada. Dada, belakang. dada, ya. Ibaratkan suami itu tulang belakang dan tulang dada, Bu. Oke. Ya, Palsu oke. itu madu. Madu itu dia main belakang sama main nusuk, main belakang sama main nusuk atasnya. Main belakang tapi Ya. asik ya, Pak. Iya, main belakang lebih asik. Main belakang sama main nusuk atasnya. Main belakang. Kalau tapi melayang, Bu, asik. dia main belakang aja, Bu. Nggak mau ngasih tahu. Melayang ini Oh, ya, selingkuhan. siap. Melayang selingkuhan, palsu, madu, sejati, istri sejati. Ya, ini Gampang sampai apalagi gue itu. catet nih. Iya. Sejati istri, palsu madu, melayang simpanan. Iya, benar loh, Bu. Ibu nggak percaya, Bu. Rusuk itu artinya perempuan kan, Bu? Bu, rusuk artinya perempuan kan, Bu? Ya. Iya. Ada Pak lagunya Pak Rita Sugiarto, Pak. Nah, betul Palsu. kan? Rusuk itu artinya perempuan kan, Bu? Ada lagu nggak? tulang rusuk. Heeh. Rusuk itu artinya perempuan. Perempuan itu nempelnya di mana? Di suaminya. Suaminya itu yang mana? Belakang dan tulang dadanya. Palsu itu apa? Kan palsu. Palsu itu madu. Madu itu yang mana? Dia belakang sama main atasnya. Main nusuk Ya. atasnya. Melayang itu apa? Selingkuhan. Main belakang aja. Main sama suaminya aja. Main belakang. Nggak perlu dia ini. Status-status. Oke, paham, Bu? Ini saya Paham sekali, Pak. Nah, Simpanan paling sekali paham. ya. Kalau kayak gitu paham sekali ya. Mantap. Oke. Mantap. Lanjut. Lanjut. Oh, paham. Oke. Nah, kita bahas lagi yang lain. Pilih batuk saya. Ini banyak film Nggak paham. Indosiar ini. Banyak film nonton Indosiar ini kita. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Ya, Ini Pak. apa ini soalnya nih? Pengotoran merupakan itu faktor pengotoran, yang Pak? mempengaruhi konduktivitas suatu bahan. Untuk dapat meningkatkan konduktivitas berdasarkan hal yang harus dilakukan adalah B, jawabannya Pak. Ibu, kita bahas, Bu ya. Kita bahas. Bahas. Yang pertama, Bu, konduktivitas itu pengaruhnya adalah tadi saya bilang, konduktivitas atau penghantar kalori yang baik itu pertama pengaruhnya suhu. Suhu semakin tinggi, maka konduktivitas semakin tinggi Tinggi. ya. Suhu juga yang kedua namanya apa tadi? Luas atau jenis Bahan. Nanti dulu, luas dulu ya. Luas dulu. Ya, luas, kalau luas makin besar, maka konduktivitasnya makin besar. Benar. Yang ketiga jenis bahan. Iya, bagus, Bu. Jenis bahan ini itu adalah yang namanya konduktivitas termal atau namanya jenis konduktivitas termalnya. Jenis konduktivitas termalnya. Maksudnya apa? Ya kalau jenis termalnya konduktivitasnya tinggi, maka penghantar panasnya itu jauh lebih baik. Jadi ini jenis bahan yang makin bagus. Bahasa lainnya adalah konduktivitas ya. Benda makin tinggi, maka penghantar panasnya juga makin tinggi. Tapi yang terakhir, kalau panjangnya makin panjang, konduktivitas makin lambat. Makin lambat. Tapi kalau panjangnya makin pendek, maka ini makin besar. Besar. Nah, suhunya makin tinggi, konduktivitas makin tinggi. Luas makin tinggi, makin besar, konduktivitas juga makin besar. Jenis bahannya atau konduktivitas bahannya bagus, maka juga penghantar panasnya juga bagus. Kebalik, panjangnya pendek atau turun, maka konduktivitasnya tinggi. Oke, kita bahas ini. Yang mana nih? Memanaskan dengan suhu yang lebih tinggi. Oke, tapi kan untuk meningkatkan konduktivitas suatu bahan, caranya gimana meningkatkannya? Yang B benar. Ya, Bu ya? Iya benar Pak. Oke, benar. Oke. Mengotornya ini salah instansi. Ini meletakkan dengan konduktivitas rendah ini salah. Mengotornya dengan unsur yang konduktivitas enggak benar. Oke, ada 3 jawaban yang sini benar. Pengotoran merupakan faktor yang mempengaruhi suatu bahan. Pengotoran untuk dapat meningkatkan konduktivitas berdasarkan hal yang harus dilakukan adalah yang mana, Bu? Antara dipanaskan dengan suhu yang lebih tinggi. Kayaknya C deh. Kalau Ibu jawab A salah. Kalau Ibu C, Bu, kalau bahannya misalkan bahannya kaca atau bahannya yang semikonduktor atau bahannya yang mendekati isolator, yang C nggak bisa, Bu. Iya bisa. B, Pak. Tidak. B. Nggak panas-panas deh, Bu ya. Iya nggak panas. Nah,
nggak panas. Yang C nggak bisa kalau gitu. Tinggal yang mengotorinya atau melekatkannya dengan benda yang konduktivitas tinggi. Tinggi, berarti B gitu, Pak. Melekatkannya dengan benda konduktivitas atau dilapisin dengan unsur yang konduktivitas. Coba Ibu pahami dulu. Ya. Dari soalnya udah nampak, Bu, soalnya, Bu? Jawabannya apa? Iya, kan itu pengotoran memang faktor yang mempengaruhi konduktivitas. Ini, Bu, dia udah ngasih clue nih ya. Oh iya. Soalnya Ada sudah kata ngasih kuncinya clue. mungkin itu Iya. konduktivitas. Pengotorinya Kata kunci. dengan kalau melekatkannya dengan benda konduktivitas tinggi, kalau bendanya Ibu tarik, Bu, ini benda, Bu, misalnya kaca atau bahan isolator. Nampak gambar saya, Bu? Nampak, Pak. Kita panaskan ya, kita kasih api panas-panas. Tetap jadi isolator kan, Bu? Tetap isolator. Iya, Bu, tetap jadi Iya, isolator. tetap Kayak isolator. panas-panas kan? Iya kan? Kasih Iya, maca, Pak. kasih api sini, kasih api. Ibu pegang, panas deh, Bu? Enggak kan? Enggak kan, Bu? Enggak. Enggak. Lama panasnya. Lama panasnya. Ya, berarti yang C salah, Bu ya. Kita pakai logika aja, pakai logika. Yang D juga salah, yang E juga salah. Oke, Bu. Ya. Ketika kita letakkan benda konduktivitas yang lebih tinggi, namanya perak. Perak ini konduktivitas tinggi. Ini perak panas sekali nih, suhunya sekitar 150 derajat Celcius, panas. Taruh ke kayu ini. Panas kayu ini, Bu? Enggak. Ya sama kayak api tadi, nggak panas-panas, Bu ya. Ya, Ya, Namanya iya, isolator. iya. Paham? Logikanya? paham. Tapi kalau kayu ini, isolator ini, Ibu lapisi dengan perak atau Ibu lapisi dengan bahan aluminium, Oh kira-kira iya. panas nggak deh, Bu? Panas. Iya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang jawabannya. Saya tadi jawab A salah, Pak. Di Google Form B, Pak. maaf. Ya namanya juga manusia, Pak. Pak bukan soal Iya, nggak cepat, apa-apa. Pak. Jawabannya A ya, Pak ya. Jadi yang mana, Pak? A, Bu, kan sudah, Oh, iya. sudah saya jelaskan, Iya, Bu. ada mengotorinya. Iya. Tadi saya Untuk- mikirnya cuma pengotoran, berarti Iya, ini benar. mengotori. Maaf ya, Bu ya. Biasa, sekarang udah benar, Bu ya. Jadi kalau dikotorin atau benda yang konduktivitasnya kecil, misalkan semisalnya aluminium, Ibu lapisi perak, makin cepat nggak panasnya, Bu? Iya. Makin cepat. Iya. makin cepat. Oke, berarti Tapi saya tadi jawabannya mikirnya pokoknya pengotoran, mengotori. iya, betul. Jawabannya A, Bu. Jawab benar. Iya, Maafkan itu kata saya, Bu, kuncinya. yang bikin soal main cepat-cepat aja, Bu. Oke, Bu? Kuncinya kotor. Iya. Paham, Bu? Amir, Wih, Kemarin silakan. kan- Amir tanya Pak, Silakan. cara meningkatkan konduktivitas tuh kita dengan konduktivitas yang rendah gitu nah Pak. Kalau Ini, itu Bu. tinggi, itunya rendah gitu kemarin. Ini, Bu, Gimana ini, tuh, Bu. Pak? Ini, Bu. Untuk meningkatkan konduktivitas, yang pertama naikkan suhunya, Bu. Dah. Yang kedua, besarkan luasnya, Bu. Dah. Yang ketiga, baguskan jenis bahannya atau konduktivitasnya. Yang keempat, pendekkan panjangnya. Paham, Bu? Halo? Pendek kan, Paham. betul. Sudah? Oke, paham. Sudah. Nah, sekarang ini kan jawabannya antara Ibu yang jawabannya tadi antara apa? Dan B. A, B, B, dan C. B dan C. Oke, kita pakai logika berpikir. Logika. Kenapa harus pakai logika? Kita harus dipraktekkan. Kita praktekkan dulu coba tadi. Ibu bahan yang kaca misalnya atau semikonduktor lah atau isolator misalnya. Kaca kan bisa panas tuh. Oke. Atau bahan isolator lah, lebih enak isolator. Nah, misalnya kayu tadi. Kayu. Nah. Kayu ini kan benda isolator, Bu. Ya kan? Konduktivitasnya ini kecil, Bu ya. Iya. Ya kan? Tidak bagus gitu kan? Tidak bagus atau kecil. Bu, pertama Ibu kasih naikkan suhunya, Ibu bilang. Oke, naikkan suhu dengan cara apa, Bu? Kasih kalor kan? Iya, si Kasih kalor api. panas. Panas, ini apinya nih, api. Kita kasih api. Api makin besar apinya, terbakar kayunya, bukan panas, Bu ya. Ibu pegang ujungnya Iya. nih. Ibu pegang sini ujungnya. Ibu pegang pakai tangan. Nah, tangan Ibu nih. Maaf tangannya nih. Nah, Ibu pegang. Panas, Bu? Panas. Kayu, kok panas kayu? Coba Ibu pegang kayu itu. Enggak panas. Nah, Enggak panas. Tidak. Enggak panas. Terbakar, kayunya ujungnya
hitam Bu ya. Iya. Gosong. Beda lagi Tangan dengan kita nggak kayak bakar. sendok panas. Nggak panas Bu ya? Tidak mungkin Pak. Iya. Oke. Karena dia isolator. Iya, berarti yang C salah Bu ya. Oke. Yang C salah ya. Yang E, mengotornya dengan resisten tinggi nggak mungkin salah. Meletakkannya dengan benda konduktif rendah, ya sama-sama. Kasih kayu lagi. Atau kasih lagi yang paling rendah, apa? Kain misalnya. Lapis di kain. Lapis di kain. Kasih api, terbakar. Tapi nggak panas kan Bu, tangan kita? Tidak. Tidak. Berarti yang D salah. Paham logikanya? Paham. Tinggal yang A dengan yang B. Oke, yang B kita bahas. Ini kayu lagi. Melekatkannya dengan benda yang konduktivitas tinggi, kayu. Ini pakai logika aja Bu ya. Kayu kita lekatkan di sini. Kita lekatkan atau melekatkannya dengan perak. Dengan perak. Panaskah kayunya Bu? Tidak. Tapi kalau anggaplah panas kita anggap. Tapi kalau peraknya diambil panas Bu? Enggak lagi kan? Enggak kan? Ini enggak cocok logikanya. Kalau peraknya diambil atau dibalikkan, ya cocok. Dan ini enggak sama juga kayak api, enggak akan panas. Nah, enggak akan panas juga. Melekatkannya, melekatkan. Mengotorinya dengan benda yang unsur konduktivitas tinggi. Kayu dikasih dikotorin atau dilapisin dengan apa? Dengan yang namanya apa namanya tuh? Dengan yang namanya perak atau apa? Ya kita pegang kayunya gimana, Bu? Panas jadinya kayunya kan? Kan dilapisin kan, Bu? Ya, dilapisin. Kotorinnya. Oke, dilapisin bahasanya. Selesai. Ini melekatkan mendekatkan ini. Kita mendekatkan. Jadi ini jawabannya yang A. Dan jelas di soal juga pengotoran merupakan faktor mempengaruhi konduktivitas. Konduktivitas. Oke, Bu. Mas, mau bertanya, Pak. Pengotoran dengan kata lain apa sih? Melapisin. Ya ini melekatkan juga. Saya kira ini jadi pengotoran sama Pak. iya ini pengotoran itu melekatkan gitu. Ini saya pikir tadi mendekatkan, rupanya melekatkan. Melekatkan sama dengan melapisin, Bu ya? Iya Pak. Iya sama, betul. Ini saya pilih mendekatkan, rupanya melekatkan. Melekat itu apa? Agak bingung. Bagus. Kalau gini soalnya Bu, perhatikan Bu. Ya. Kalau melekatkan, apa arti lekat Bu? Nempel Pak. Iya, saya pikir ini mendekatkan. Rupanya baca lagi melekatkan. Oke, Bu ya. Nah, ya. Orang tadi. Itu unmute dulu. Aduh. Oke, kita ulangin ya. Ini bahasanya rupanya melekatkan. Oke, Bu, melekatkan. Iya, melekatkan ya jelas lah menempel. Hampir sama kayak melapisi, Pak. Iya, menempel, melapisin. Iya, benar lah ini, melapisin. Iya. Saya pikir tadi mendekatkan, saya baca mendekatkan, rupanya melekatkan. Melekatkan bahasanya. Oh, ini mendekatkan, pikir di. Melekatkan artinya menempel, melapisi. Kalau mengotorin ya cuman kasih dikit berarti ya. Itu kan Bu bahasanya? Ya kan? Ini bahasa mengotorin, kita pakai bahasa nih ya. Ya maaf ya, tadi saya pikir mendekatkan, rupanya melekatkan. Ini mengotori berarti dikasih sedikit Bu ya. Karena mengotorin. Iya. Tapi kalau melekatkan berarti tempel Bu ya. Iya, menempel. Menempelkan. Oke. Melekatkan artinya menempel, melekat. Ya udah, dari mengotori yang melekat mana yang lebih cepat Bu? Melekat. Paham? Paham. Nah, saya pikir ini bahasanya mendekatkan, rupanya melekatkan. Paham Bu? Paham. Jadi melekatkan sama mengotorin bahasanya hampir sama, tapi mengotorin itu cuma sedikit, tapi kalau melekatkan dia banyak, menempelkan. Oke Bu? Oke. Paham ya? Paham. Paham? Oke. Paham. Aman? Oke, aman. Oke, kita clear. Aman, terkendali, Pak. Oke, kita lanjutkan. Iya. Ini Bu, tadi saya bilang nih, yang saya bilang tadi ini, kalau dia pas 100, segitiga terbesar. kalau pas 100 atau 8 di atas 80,
sampai 100. Q3 urutannya Q3 lebih besar daripada Q2, lebih besar daripada Q1. Kalau sama dengan 80 derajat suhunya Bu ya, suhu. Ya. Q3 sama dengan Q2. Q1 juga paling kecil ya Bu ya. Kalau di bawah 80 suhunya, maka Q2 besar Q3, lebih besar daripada Q1. Tetap Q1 paling paling bawah. Oke. Paling bawah. Ini 100 kan Bu, suhu airnya? Ya. Maka kalau suhu airnya 100, Q3 paling besar. Paling besar. Jawabannya adalah yang E. Paham? Paham. Izin bertanya, Pak. Silakan, Bu. Saya belum ikut pembahasan ini, jadi maksudnya kalau Q itu suhu ya, Pak ya? Kalau bukan, Bu, Q itu kalor. Oh, itu kalor. Q itu kalor. Q itu kalor. Oke, Bu, ini kan pakai rumus. Saya nggak mau pakai rumus. Biar nanti kelamaan nih, Bu, ngapalnya. Ini suhunya, Bu. Ini suhunya. Suhunya saya hapus dulu, Bu. Suhunya nih. Nah, ini suhunya. Dan ini suhunya. Suhu T. T-nya pas 100, temperaturnya pas 100 atau di atas 80 sampai 100, maka kalor yang ketiga ini lebih besar daripada kalor yang kedua nih, Bu. Tanda besar kan, Bu? Q2 ini lebih besar daripada Q pertama kalau dia pas 100. Oke, Bu? Oke. Kalau sama dengan 80, maka Q3 kalornya sama dengan Q2. Kalau suhunya pas 80, pas 80. Oke. Kalau di bawah 80, ini di bawah 80. Q2-nya paling besar ya. Iya, Q2-nya paling besar. Habis itu Q3, habis itu Q1. Tetaplah Q1 paling kecil. Pak Amir, Iya, Bu. Silakan, Bu. masih banyak teman-teman yang nggak bisa masuk katanya. Udah, Bu. Udah saya admit nih, Bu, tadi, Bu. Maaf, Pak. Berarti makin tinggi T, semakin tinggi Q ya, Pak? Bukan, Bu. Bukan itu, Bu. Ini kan ada grafik, Bu. Yang pertama Q1, Bu. AB Q1 kan, Bu? Grafik AB yang naik nih. Nampak, Bu, AB ini, AB. Itu kan Q1 kan, Bu? Iya, betul, Pak. Yang BC itu grafiknya datar. Ini Q2, Bu. Oke. Iya, Pak. Yang CD itu Q3 naik, Bu ya. Oke. Bisa dipahami, Bu? Iya. Bisa? Paham. Oke, ketika kan ini air. Air itu kan suhunya sampai 100. Nggak boleh air lebih dari 100, Bu ya. Pak, Bapak tahu dari mana nih air? Ini kan es. Es kan? Es. Es itu air ya, Bu ya? Kalau dipanaskan sampai suhunya pas 100. Oke. Ketika ada grafik es tadi dipanaskan sampai suhunya pas 100, maka misalnya nih naik datar, naik lagi. Ini Q1, ini Q2, ini Q3 yang terakhir. Berarti kalau pas 100, ini dia pembahasannya. Q3 pastilah lebih besar daripada Q2, pastilah lebih besar daripada Q1. Berarti urutannya Q3 paling besar. Setelah itu Q2, setelah itu Q1. Kalau di atas 80 sampai 100. Kalau sama dengan 80, maka kalor yang dibutuhkan Q3 sama dengan Q2. Ya. Lebih besar daripada Q1. Oke. Kalau sama dengan 80, kalau sama 80 berarti Q3 sama dengan Q2. Kalau di bawah 80, maka Q2 lebih besar daripada Q3. Kalor yang dibutuhkannya, Pak, kalau masanya ganti-ganti, Pak, terserah mau masanya 5.000, 8.300, 401 atau 5 atau 6 atau 7, tetaplah seperti itu aturannya. Nanti ngitungnya, Bu, usah hitung lagi. Udah dihitung, Bu. Kita langsung cepat aja. Paham, Bu? Berarti kalau pas 100, maka Q3 paling besar. Oke. Atau di atas 80. Betul. Kalau sama dengan 80, maka Q3 sama dengan Q2. Berapapun angka masanya ini diganti-ganti.
tetaplah seperti ini tujuannya. Oke, Bu? Ya. Oke, Paham? Pak. Paham. Aman? Aman. Itu yang bawah kok 8 lebih kecil ya, Pak? Iya, lebih kecil, Bu. Tanda lebih kecil, Pak. Yang ini tanda kecil, Pak. Tanda kecil. Bawah 80. Oke, tanda kecil. Tanda kecil gini, Pak. Kecil. Ya kan, Pak? Nih, B besar. Ya B kan, Pak? besar. Paham, Pak. Paham? Ya, Pak. Oke, kita hapus dulu ya. Udah ya? Paham ya? Paham. Ada yang masih punya tanda? Paham. Paham. Dua lebih besar. Gitu. Ya, tanya lagi, Pak. Kalau di atas 80 sampai 100, Pak, Q3 paling besar. Udah, gitu aja. Transfer berapa? Kalau sama dengan 80, samalah Q-nya itu. 3 sama 2. Ya dengan yang sama ya, Pak. 80, maka Q2-nya lebih besar. Tambah 3.000. Pak, Bu. Aman? Aman. Lanjut. Kita hapus dulu. Oke, kita lanjutkan ke mari. Nanti kita bahas. Ah, ini tadi. Bahas yang nomor 8. Ya ini, Pak. Iya, oke. Nampak soalnya ya? Oke, Bu. Ini kan angin, Bu ya? Ya. Kalau Ya. angin itu, saya ulangi nih angin. Angin itu energi Kinetik. Kinetik. Ya, angin kinetik. Pak, kalau yang potensial apa, Pak? Ini angin ya, angin. Iya, kalau yang Potensial itu air jatuh. iya, kalau yang Air terjun. potensial itu, Terjun. ini adalah air terjun Ombak. sama Ombak. ombak. Udah gitu aja. Paham, Bu? Paham. Kinetik, Bu. Kinetik ini kan masuknya ke turbin kan, Bu? Nih, turbin ya kan? Ya. Turbin. Turbin, Bu ya? Turbin. Turbin. Angin kinetik masuk ke turbin jadi gerak juga, Bu ya? Jadi gerak. Ya. Ini gerak kan, Bu? Gerak kan, Bu? Ya. Gerak berarti mekanik sama aja nih ya. Kinetik ubah mekanik. Nah, Bu? Itu jawabannya A. Mekanik masuk generator jadi Listrik. selesai. Paham? Paham. Paham. Nah, ini Bu ya, kinetik itu angin masuk ke turbin jadinya mekanik. Sama air terjun, ombak, kalau masuk ke turbin potensial jadi Mekanik. Berarti jadi listrik. Mekanik. habis itu jadi Listrik. listrik. Tapi selain yang angin, air terjun, ombak, nanti pastilah panas ketemunya Babu Ayu, kinetik atau mekanik, ketemunya lagi ya, Bu, Listrik. ya, Panas itu. listrik atau nih gerak atau nih Gerak. juga elektromagnetik. Magnetik. Iya, pahami dulu, Bu, biar kita ini kita bahas doangnya lagi. Oke, pahami dulu nih. Ya. Jadi kinetik angin tadi masuk ke turbin jadi mekanik. Pak, apa itu mekanik, Pak? Sama energi gerak. Nah, kinetik juga apa? Energi gerak. Ini, Bu, maksudnya mekanik tuh, biar kita pahami dulu. Ada 2 energi gerak, Bu. Yang pertama ada 2 energi dalam gerak lurus lah. Yang pertama kinetik, yang kedua Potensial. Ketika ini ditambahkan, Bu, jadinya Mekanik. Oke? Iya. Jadi kinetik, adakah potensial angin? Nggak ada, yang ada kinetik angin. Dah, maka kinetiknya masuk ke turbin berubah menjadi Mekanik. mekanik. Menggerakkan turbin tadi, menggerak turbin jadi listrik. Sama air terjun, potensial berubah menjadi masuk ke turbin. Mekanik atau kinetik sama aja itu. Ya, kinetik atau mekanik nanti berubah menjadi Listrik. listrik. Ini dia kata kuncinya ya. Kalau air terjun ombak, potensial kinetik atau mekanik jadi listrik. Kalau angin kinetik, mekanik jadi listrik. Pak, yang lain, Pak, mau PLTU dia, mau dia PLTBG kotoran sapi, mau dia nuklir, ya, nuklir, ya, nuklir. Oke, ini kata kuncinya adalah panas,
berubah menjadi bahasa pendek. kinetik, kinetik, mekanik atau gerak, mekanik, berubah menjadi elektromagnetik. Iya, atau menjadi ini Bu. Kalau dia PLTU atau batu bara atau biogas atau nuklir atau panas bumi, kata kuncinya adalah ketika energi panas dikeluarkan, dia masuk ke turbin. Turbin itu fungsinya berubah panas menjadi kinetik atau mekanik atau gerak. Turbinnya dekat dengan Generator. fungsinya adalah mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Listrik. Tanyakan dulu. Tanyakan dulu. Pak Amir, masih banyak yang nggak bisa masuk katanya. Iya, masuk kok. Ini ada yang telepon saya, katanya suruh bilangkan sama Pak Amir. belum Udah nih bisa ya, semua. masuk. Coba lagi admin. Udah saya masukkan admin awal nih. Udah saya Ya masukkan. udah sekarang. Udah kan? Ya sudah sekarang. Udah. Baru baca mungkin WA-nya. Oke. Sudah. Kan Ibu bisa nengok nih. Ibu nampak nggak nih? Bayar tipisan saya nampak nggak nih? Yang saya goyang-goyang. Nampak Bu? Yang Mana Apa? yang digoyang-goyang mana, Pak? Nambah. Apa ini goyang-goyang, Pak? Ini mau saya Mana nih. Pak yang digoyang-goyang? Nggak ada. Tabelnya nampak nggak? Nggak nampak ya? Tidak, Tabel kan? nggak nampak. Berarti saya sendiri yang nampak admin oleh. Oke. Dah paham Yang Bu? kotak. Ya, ya. Paham. Pak. Yang kotak merah itu generator, Pak ya. Iya benar. Ya. Generator itu Pak fungsinya mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Listrik. Kalau turbin fungsinya ada dua. Yang pertama mengubah panas menjadi listrik. Pada umumnya turbin fungsinya mengubah panas menjadi listrik. Dan yang kedua mengubah energi kinetik atau mengubah energi potensial menjadi energi Mekanik. Ya. Oke, kinetik itu Turbin hanya itu, Pak. angin, potensial itu air terjun dan ombak. Oke, Pak, saya Pak, kalau nggak kena soal Pak, kayaknya kurang seru Pak. Namanya juga saya ibu-ibu Pak, umur saya udah tua Pak, katanya nanti. Ya, atau umur saya masih muda Pak, tapi saya lupa Pak. Kita jawab dulu ya. Kita masuk dulu. Kalau nggak gitu nggak enak. Nah, nih. Saya hapus ya. Ya. Ini Bu. Ini mau kayak manapun soal tadi, saya bilang. Mau kayak manapun soal tadi. Ya. Ini apa nih? Nggak tahu apa kan Bu? Nggak tahu lah apa nih ya. Ini ada apa pas waktu saya pretest PPG? Iya, pokoknya ini nggak tahu lah apa Bu ya. Ini nggak tahu apa. Pokoknya kinetik dekat dengan elektromagnetik. Elektromagnetik. Kinetik, magnetik, oke. Kinetik, magnetik, oke. Kinetik, magnetik, oke. Salah dong. Ya Bu. Ya. Kinetik, magnetik, oke. Sudah paham? Apakah ini potensial? Bukan. Bukan. Tinggal panas bumi, kimia. Bukan. Atau nuklir. Nuklir apakah bukan yang nuklir ya? Bukan. Bukan. Oke. Tinggal yang mana nih? Tinggal yang panas bumi atau energi Panas kimia. bumi bukan. Panas bumi bisa atau kimia? Panas bumi harus ada menara pendingin. Ini sini nggak ada menara pendinginnya, berarti adalah kimia tinggi ini PLTBG kotoran sah? Kotoran. Satunya. Solar uap. Oke, paham? Ini salah nih. Paham. Ini harus ada. Apa Bu? Elektromagnetik. Kinetik harus dekat Yang dengan besti-besti. Ya, kinetik harus dekat elektromagnetik. Oke? Lanjut kita Oke. coba lagi. Lanjut lagi. Oke, Pak. Oke, lanjut lagi ya. Nih Bu, oke ini hapus nih, hapus dulu. Oke, kinetik harus dekat elektromagnetik. Magnetik. Kinetik. Oke, kita bahas nih. Kalau uap kinetik salah Pak ya? Lah, ada orang ketiga. Kinetik, pandai Bu. Bisa. Kinetik. Bisa jadi. Kinetik atau kinetik. Bisa jadi. Apakah ini potensial ombak? Bukan. Tinggal gas bumi Bumi bukan. atau uap? Kalau uap. Kalau uap betul. Kenapa? Panas nih kan? Ini Pak. Panas. Panas itu dekat dengan kinetik. Dekat gas bumi itu harus ada menara pendingin. Pendingin. Menara pendingin. Salah nih. Salah.
Itu soalnya udah ada di apa di modulnya. Jawabannya E. Paham, Bu? Lanjut lagi. Pak. Paham, Pak. Ini udah jelas nih, ini udah jelas nih. Ini apa, Bu? Potensial. Potensial. Udah jelas nih ya. Ini udah jelas, Om. Oke. Ombak. Ada lagi yang lain kan? Ombak. Ada lagi yang lain jawabannya. Kalau ini walaupun Ibu nggak tahu gambarnya yang ini, kita nggak tahu gambarnya. Ibu tahu besti-bestinya. Bestinya, oke, kita bikin bestinya. Kinetik dekat dengan elektromagnetik. Salah. Kinetik. Salah. Kinetik. Benar. Dekat. Jauh. Betul, Bu? Pintar Ibu-ibu. Oke, aman, Pak? Bisa? Besti. Aman. Oke, aman ya. Aman. Assalamualaikum. Syah. Yang panas bumi, Pak. Menara pendinginnya seperti apa, Pak? Iya, bagus, Bu. Ada gambarnya, Pak. Iya, ada, Pak, di modul, Pak. Nih, gambarnya di modul mana, Pak? Nah, nih. Sebentar, Pak. Ini ya kayaknya nih. Gangguan biasanya. Iya. Op. Nih, ada lagi yang belum masuk. Mana udara pendingin ini? Ah, teng. Ini, Pak. Nah, itu panas bumi. Ada sumber injeksinya. Trapesium itu ya Pak ya? Sumurnya ada dua, Bu ya. Sumur produksi sama sumur Injeksi. Ya, sumurnya ada dua, tanda ya. Sumurnya ada dua, ada menara pendingin. Nah, ini. Ini soalnya yang ini belum ada masuk, Bu. Semua soal yang ada gambar di sini sudah masuk. Tinggal yang ini belum masuk soalnya. Rasanya. Belum ada soal. Besok itu, Pak, besok. Mungkin ya, mungkin besok ini. Semoga besok itu, Pak. Nah, karena apa? Karena soal ini semua ada masuk. Dari PLTBG, dari batu bara, dari nuklir, semuanya masuk. Kecuali panas bumi yang belum masuk. Panas Ya, bumi kata semoga kuncinya, Bu, Pak. Ada dua Ada menara pendingin. Iya, tapi pendingin. tapi kalau diminta perubahannya, ya udah pastilah kalau uap, kinetik, elektromagnetik, sudah pasti panas. Habis itu kinetik, habis itu elektromagnetik. Ya udah cuma 3 ini aja dihafal. Mau kayak manapun soalnya. Tinggal tengok gambarnya. Oh, 2 sumur injeksi. Berarti panas, Bu. Panas bumi. Itu aja, Pak. Yang 3 ini udah pasti, Pak. Yang 3 ini sudah pasti. Panas, kinetik, elektromagnetik. Atau panas itu bahasa lainnya uap. Kalor uap. Bahasa lainnya panas tuh kalor uap. Paham, Pak? Sama kayak gambar ini juga. Gambar ini. Mau apapun gambarnya ini, tetaplah jawabannya panas, kinetik, sama elektromagnetik. Nah, tengok gambarnya. Oh, ini gambarnya ini. Apa namanya? PLTU, pembangkit listrik itu tenaga uap. Ya udah. Dan gitu aja, Pak. Pokoknya gambarnya gitu. Ini nuklir, Pak ya. Oh, ini gambar nuklir. Tetap panas, kinetik. Ini deh. Sama kan, Bu? Sama aja kan? Panas, kinetik. Nah, semuanya. Paham, Pak? Elektromagnetik. Paham. Paham. Fungsi turbin apa, fungsi turbin? Mengubah energi. Panas menjadi listrik. panas menjadi kinetik. Menjadi mekanik. Generator. energi kinetik menjadi listrik. Aman? Aman. Oke, sedikit lagi nih kita bahas sedikit lagi. Ini Idul Fitri habis itu masuk yang materi yang hafal tadi. Oke, Bu. Idul Fitri, Bu. Idul Fitri. Perpecah rotasi bumi. Revolusi. Bingung ini. Tadi ya. itu D ya. Idul Fitri. Iya. Revolusi bumi, Pak. Hafalnya gimana itu, Pak? Perbedaan, Pak. Perbedaan tanggal kalender Masehi. Masehi apakah dibuat rotasi bumi? Tidak. Revolusi bumi. Salah. Apa ya? Salah ya? Apakah kalender Hijriah dibuat revolusi bumi? Salah. Salah. Bulan. Salah. Apakah Revolusi dibuat bulan. dengan revolusi bulan Hijri ini Masehi? Salah. Revolusi bumi. Apakah dibuat revolusi bumi?
Iya, betul. Apakah Hijriah juga revolusi bulan? Betul. Selesai deh jawabannya Dodol. Mm. Paham? Paham. Iya. Kata kuncinya gimana, Pak? Oke, kata kuncinya gimana, Pak? Oke, gini, Pak. Kalau ini kan perbedaan tanggal kalender Masehi, Pak. Berarti dikarenakan kalender Masehi. Oke, Pak, kita paham. Masehi. Masehi adalah tahun Sam ya, Pak ya? Tamsiah. Tamsiah. Oke, tahun Syam. Oke, Masehi itu berdasarkan revolusi bumi dari matahari, ya Pak. Yang kedua, tahunnya itu adalah berjumlah 365 hari. Tahun biasa. Kalau 366 namanya tahun Bisa. kabisan. Oke. Harinya berganti. Hari berganti itu pukul 00. 00. Paham, Pak? Paham, Pak. Nah, oke. Kita masuk namanya Hijriah. Komariah atau Komariah. Hijriah atau tahun Komariah. Komar artinya bulan. Komariah. Oke. Yang kedua, yang pertama adalah revolusi bulan mengitari bumi. Tahunnya adalah perbedaannya 11 hari. 354. Ini tahunnya tahun biasa. Atau 355 dia tahun kabisat juga ya. Iya. Iya, oke. Tahun bisa bagi. Yang ketiga apa, Pak? Pergantiannya maghrib ya. Gantinya waktu maghrib. Terbenam Terbit dan matahari. Oke. Terbenamnya matahari. Atau maghrib ya. Maghrib. Pergantiannya maghrib. Oke, paham? Jadi kalau ada maghrib ini darat maghrib ya, Bu ya. Berarti ini kalau tahun Hijriah ini sudah hari Selasa. Kalau tahun Masehi ini masih hari Selasa. Hari Senin. Hari Senin. Oke, paham Bapak Ibu? Paham, Pak. Ya, bisa dihapus? Bisa. Di modulnya lengkap, Oke, kita lanjut ke modulnya. Oh, ini sama juga nih. Yang tadi kita udah masuk ya. Kita bahas ini. Ini sama, Pak. Ini caranya. Lihat aja yang mana nih? Bentuk tetap. Bentuk. Ya. Tidak. Berarti kalau nggak cair gas kan, Bu? Ya. Ya. Q ya. Berarti dia bentuknya apa? Padat. Kalau bentuknya tetap iya, berarti dia padat. Sudah jelas. Q itu benda padat. Carilah yang Q benda padat. Asap. Salah. Asap. Salah. Besarkan. Kayu. Sudah? Nah, oke. Salah ya? Spiritus. Salah. Kayu. Benar. Benar? Benar. Oke. Jawabannya adalah Dodol. Oke. Bisa dipahamin? Bisa. Ya, seperti itu ya, caranya seperti itu. Oke, saya hapus ya. Jadi caranya sama aja, benda padat. Bentuk tetap ya, berarti benda padat. Masalahnya jauh-jauh kan? Berarti cari yang benda padat, Q-nya benda padat, carilah yang benda padat di Q. Oke? Oke. 150 nih. Ada yang masuk lagi. Oke, kita bahas lagi yang selanjutnya. Nomor ini. Oke, Bu. Ini tadi yang sudah kita bahas. Yang belum masuk, saya bahas ulang lagi. Oke, saya bahas ulang. Kenapa harus bahas ulang? Biar semuanya kena dapat. Lagi terakhir nanti. Oke, unsur, Bu. Unsur. Ya kan? Perhatikan unsur. Unsur itu kalau dia K misalnya. K berarti ini Unsur. K5 unsur juga. H2 unsur. H1 unsur juga. O unsur. O3 unsur juga. C besar, A kecil unsur. C besar, L kecil unsur. Ya. N besar, O kecil unsur. N besar, A kecil unsur. N besar, apalagi N, nah, N aja unsur. Paham, Bu? Iya. Paham. Iya, paham ya? Iya. Nah, kalau senyawa
senyawa. Bergabungnya beberapa unsur. K digabung dengan O besar, namanya senyawa. Besar ketemu besar, namanya senyawa. C besar, A kecil, berarti unsur. Digabung dengan O, berarti senyawa. Fe, satu unsur. Dikasih dengan O, senyawa juga. Kalau misalnya Fe dikasih dengan H2, juga senyawa. Paham? Oke. Kalau campuran, larutan garam, larutan gula, air sirup, air susu. Oke. Kalau Campuran senyawa ya, gabungan senyawa. gabungan senyawa. NaCl, satu unsur, jadi dua unsur yang berbeda namanya senyawa. Oke, kita bahas ini. Apakah Ca unsur? Benar. Betul. Apakah CO unsur? Salah. Dua-duanya besar ya. Dua-duanya besar. Salah. Apakah Al unsur? Benar. Apakah Na unsur? Benar. Betul. Berarti yang nomor 2 salah ya? Oke, nomor 2 salah. Berarti yang 2 salah. Ini salah. Ini salah. Oke. Apakah H2O senyawa? Senyawa. Apakah Al salah. Unsur ya. Apakah NaCl senyawa? Benar. Apakah Cu senyawa? Benar. Apakah garam dapur campuran? Salah. Senyawa. Apakah sirup campuran? Benar. Apakah air teh campuran? Benar. Apakah air campuran? Benar. Berarti yang benar semua adalah yang nomor 3 dan 4. Maka jawabannya adalah yang yang bisa dijelaskan Pak, campuran itu bagaimana, lupa lagi saya Pak. Campuran itu Dari unsur sekalian Pak, dari unsur sekalian Pak. Oke, Coba, Pak. bermaksud ya Bu ya? Lagi. Enggak sih, cuma tadi kok agak nggak maksud. Oke. Kita ulangin Bu ya, saya hapus dulu. Dari unsur unsur. itu Bu, unsur itu. Nggak apa ya, saya ulang apa? Namanya juga belajar ya. Santai aja ya belajar. Oke. Unsur itu mana dia? Unsur itu Bu adalah dia sendiri Bu, dia sendiri. Mana tadi itunya? Aduh, mana dia? Dia adalah dianya sendiri. Mana tadi? Dia sendiri. Mana tadi? Kok TKP pula nih? Iya, kok TKP pula. Bentar Bu. Unsur itu Pak yang itu Pak. TKP pula deh. TKP. Bentar, tadi saya Jangan nelfon ke mama gitu, mama lagi belajar. Unsur itu Bu, dia sendiri. Maksudnya gini, mana tadi tulisannya Bun? Aduh. Aplikasinya mana? Untuk nulis. Individu. Individu. Ya, saya aplikasi nulisnya mana nih? Atom itu ya Pak, bukan Pak? Iya, atom betul. Saya nyari aplikasi tulis tadi Bu. Kok nggak ada tulis tadi aplikasinya? Mana dia tadi tulisannya? Ya. Oh ini dia. Bukan. Aduh. Untuk tulisnya Bu. Ntar Bu ya. Oke, siap. Ntar dulu Bu. Untuk tulisnya Bu. Mana dia kalau hilang tulisnya tadi? Untuk nulisnya. Ini dia. Dah Bu. Kalau dia apa namanya? Atom itu, apa namanya unsur itu? Unsur itu adalah yang yang apa? Yang dia sendiri, maksudnya sendirian. Iya, dia sendiri itu maksudnya AA aja. Saya nyari aplikasi nulis tadi Bu. Alah, di mana dia tulisnya tadi Bu? Terganggu pula dengan nulis. Kalau pemahaman saya itu kalau unsur itu huruf kapitalnya cuma 1. Iya, betul. Huruf kapital 1. Nah, ini dia. Tulis-tulis nih aplikasinya. Nah, nih. Kalau unsur tadi cari si pensil. Saya nyari pensilnya, Bu. Rupanya. Unsur tadi, Bu. Huruf keselip-selip dia. Hurufnya cuman kapital 1 aja, huruf besar aja. O. Ya. Berarti kalau O2 tetap unsur. Kalau O5 juga tetap unsur. Paham, Bu? Paham. Kalau C besar, A kecil, ini juga unsur. Unsur. C besar, A kecil 5 kali juga tetap unsur. Paham? Paham. Kalau dia senyawa, ini gabungan beberapa unsur. Misalnya H
digabung dengan huruf O besar, namanya HO. Berarti Senyawa. nyawa. Oh iya, Pak. H2O Kimia, Bu. senyawa. Ca Oke, unsur baik. digabung dengan CaCl unsur ketemu unsur namanya Senyawa. paham? Paham, Kalau Pak. lebih dari satu unsur itu berarti senyawa ya, Iya, Pak. betul. Kalau larutan adalah gabungan senyawa, unsur, semua digabung-gabung, Bu. Nggak jelas, nyawa, campuran. Larutan gula, larutan apa namanya lagi? Larutan Sirup. garam, dan lain sebagainya. Oke? Nah itu kalau Oke. yang campuran itu kalau nggak tahu kode kimianya kita nggak tahu juga Pak gimana? Nggak usah, Pak. Nggak usah tahu kode kimia, Pak. Campuran tuh nggak ada kode kimia, Pak. Nggak usah, Pak. Nggak usah. Nggak usah pakai Pas kode kemarin kimia. juga tidak kok, Pak. Apa? Kemarin ada itu soalnya, maksudnya cuman kalau campuran itu apa kayak gitu cuman. Iya, nggak ada huruf kimia, nggak ada. Ada huruf kimia. Ya nggak ada. Huruf kimia. Itu apa? Oke, paham, Pak? Campuran itu dicampur-campur, Bu. Ya, larutan garam, larutan gula, sirup, ya, Susu. susu. Iya. Nah, paham, Kalau Bu? garam itu campuran dari apa, Pak? Kalau di apa, Bu? Gabungan senyawa, Bu. Gabungan Larutan senyawa. garam. Misalnya Ibu campurkan gula. Gula itu dicampur dengan air. Atau campur lagi teh. Namanya teh manis. Campuran. Namanya. Paham, Bu? Paham. Oke, kita lanjut nih, Bu ya. Jam berapa sekarang nih? Nggak apa. Lanjut, Pak. Gas. Lanjut. Oke, Bu. Ini, Bu. Kita Baru masuk jam ke 8. ini ya. Jam 8, jam 9, Pak. Nggak terasa udah jam 9. Ini biasanya ibu-ibu modus, ini bapak-bapak yang modus ya. Nah, nih, Bu. Di Lombok udah jam 10 ini. Oke. Kita bahas ya. Ini ceknya saya dapat ya bocoran-bocoran dikit lah, Bu ya. Bocoran-bocoran dikit lah. Asik. Anak Bapak. Banyak apa, Pak? Nah, nih, bocoran dikit, Bu. Mengenai ini apa namanya? Mengenai kalor, Bu. Kalor ya besok mungkin soalnya diganti juga dikasih tabel, diganti angka. Ya, urutan logam yang menyerap kalor paling besar ke paling kecil ya. Kalau gini soalnya, Bu, misalnya soalnya gini nih. Ini soalnya literasi hot numerisasi kan, Bu? Iya. Ada bacaan, ada Data. Data angka. Nah, kita suluh analisis. Iya. Yang manakah kalor yang besar menerima kalor yang besar, menerima kalor yang kecil. Nah, cara gini, Bu. Ini kan kenaikan suhu. Berarti rumusnya, Bu, massa dikali C dikali delta T atau dikali semua, Bu. Kalor jenis kali massa kali kenaikan suhu. Kalinya kayak mana, Pak? Jangan kali semuanya, Bu. Paham? Iya. Kali gini, 46 kali 2 kali 5. Iya. Konser, guys. Konser apa? Iklan. Oke. Caranya, Bu, kalian ya 46 kali 2 kali 5. 92 kali 5, 46. 460. 46 dulu, Bu ya. Ya. Ya, angka depan aja. 13 kali 7 kali 4. 91 kali 4. 10 ya? 364. 364. Ya, saya nggak ngali, Bu ya. 39 kali 3 kali 8. 72 9 120. 936. 23 kali 4 kali 6. 92 kali 6. 92 kali 6. 552. 552. Nah, selesai kan, Bu? Ya, Pak. Berarti jawabannya tembaga ya. Yang mana paling besar? B berarti C, tembaga. Tembaga ya. Tembaga. C. Tembaga. C ya. Ya. Tembaga, perak, Besi. Ya. Betul kan, Bu? C kan? Besi betul, tiga, Pak. Pak. Besar. Paham, Bu? Paham. Kalau soalnya bisa gini, kalikan angka depan aja, Bu ya. Oke. Ini suruh ngitung ya. Kalau soalnya gini katanya ya namanya juga ada kenal-kenalan, Bu ya. Katanya
Besok dikasih tabel, dikasih angka gitu-gitu. Nah, saya cari soalnya ada kok dapat. Oke, cuman konsepnya sama aja Bu. Kayak tadi kan data pakai tabel, ya kan Bu? Yang tadi tuh, yang tadi Q3 lebih besar daripada Q1. Masih nggak Bu? Iya. Oh iya. Itu kan langsung dapat tuh kan Iya. caranya. Nah, kalau besok soalnya diganti, model-modelnya seperti ini Bu. Ibu suruh ngitung. Ngitungnya cepat. Kali aja angka depannya Bu ya. Paham Bu? Paham, Pak. Paham. Amir, Untuk yang besi itu tetap ya 460 kan dikali 2 itu. Lah kan 2 kali 5 Bu. 10. Angka depannya aja Bu. 46 kali 2. 92 kali 5. Pas 60. Oke. Angka depan aja Bu, angka depan. Nolnya Pak, nantilah 0 tuh simpan aja lah, capek kan 0 tuh. 46 kali 2 kali 5. Paham Bu? 13 kali 7 kali 4. 39 kali 3 kali 8. 23 kali 4 kali 6. Iya, paling besar ya tembaga 39 kali 24. Oke? Oke ya, paham ya? Yang tadi Bu, yang tadi saya bilang, Pak. Belum Pak, belum itu tembaga. Apa maksudnya gimana itu? Tembaga nih Bu, kalian Bu, 39 kali. Oh, ini Bu hasilnya Bu, 936. Maksudnya itu berarti nanti yang dicarinya yang paling besar gitu. Iya Bu, Itu kan soalnya kan urutan logam yang menyerap kalor dari besar ke kecil. besar ke kecil. Oke? Iya, oke. Yang tadi Bu, yang soal tadi kan gini Bu. Nah, Q1 Bu ya, Q2, Q3 ya Bu. Masih ada Bu? Iya. Q2, Q3. Paham Bu? Paham. Kalau pas 100 Q3 paling besar. Sama dengan 80, Q2 sama dengan Q2 Q3. sama dengan Q3. Kalau di bawah 80, Q2 paling Q2 besar. paling besar. Nah, ini soal udah dikasih tahu Pak Amir cara cepatnya ya kan Bu ya? Iya. Nah, besok mungkin digantinya mungkin Bu ya. Itu kok perubahan suhu kok grafiknya seperti itu Pak, perubahan wujud tuh. Ini Pak, ini. Ya. Q2 Pak, perubahan wujud Q2. Q2 perubahan wujud Pak. Yang tadi nih, saya hubungkan soal yang tadi Pak. Biar gitu. ini Pak. Tadi grafik, ini tabelnya. Ini soal yang tadi itu Pak. Oh, yang tadi. Maksudnya ya. Saya itu soal tadi Pak, yang tadi yang saya takutnya gini loh Pak. Maksudnya tuh takut saya tuh. Jadi soal ini Pak. Nampak Pak soalnya tadi Pak? Oh iya yang itu. Nah, ini Pak. Ini soal ini kan tadi udah kita kerjakan cara cepatnya. Ya Pak ya? Ya, paham. Ketiganya paling besar. Nah, ya kan? Ketiga paling besar ini jawabannya C nih. Udah sama jawabannya nih C karena nih udah ketiga paling besar. Oke Pak. Ini kan suruh ngitung nih seperti ini Pak, di sebelah nih Pak. Ada ngitungnya Pak? Ada ngitungnya kan Pak? Udah hafalin aja Pak, udah hafal nah itu. Nah, ini kan ngitung. Ini kalau pakai ngitung seperti ini Pak. Payah kan Pak ngitung-ngitung? Iya. Enggak usah ngitung Pak. Enggak usah. Ngitung. Ruwet Pak kayak beban hidup. Nah, beban hidup. Jadi beban hidup. Ini kan udah saya hitung nih. Udah saya kasih cara cepatnya tuh, ya kan? Mungkin Pak, kan mungkin kita nggak tahu Pak. Namanya saya kan ada itu juga Pak, kawan-kawan dosen Pak. Jadi mungkin kemungkinan bisa berubah. Soalnya dikasih data, Bapak disuruh ngitung nyerap kalori yang mana paling besar. Rumusnya tadi. Rumusnya tadi Pak. Dikali dikalikan. semua nih, kalikan semua aja Pak, gitu loh Pak. Ya. Kalikan, Pak, ngalinya Pak kayak mana? Angkanya aja Pak, 46 kali 2 kali 5, 13 kali 7 kali 4, 39 kali 3 kali 8, 23 kali 4 kali 6. Paham Pak? Paham. Sudah? Kali-kalikan jawabannya tadi yang terbesar adalah tembaga. Itu maksud saya Pak, biar supaya besok kena soal berubah, Pak Amir. Oh, gimana? Kan udah tadi itu saya bilang. Datanya harus paham, oke? Dikalikan aja Pak ya. Iya. Itu dasarnya. Oke, lanjut ya. Iya. Gampang. Nah, ini Pak, ini soal lagi nih. Ini ada data. Soalnya data, berarti numerisasi. Disuruh baca, jawabannya suruh analisis. Berarti model soalnya selalu 4C. 4. Iya, 4C HOTS ya Bu ya. Analisis. Iya, semuanya lah penting ya. Ya, sebenarnya kalau paham konsep gampang semua ya kan Bu? Ya. Ya Pak. Keempat zat tersebut dengan massa yang sama dan diberi
sejumlah kalori yang Sama. maka urutan kenaikan suhu yang terbesar, perhatikan Pak, kenaikan suhu yang Terbesar. Pak, logika aja Pak, kalau kenaikan suhu yang paling besar Pak, yang paling cepat Pak, Mas. kaca, gelas, atau kayu Pak? Mas. Emas dong, iya kan? Ya, Ya konduktor. udah, jawabannya mana? Mas. C. Ya selesai dong Pak, soalnya literasi hot pun kalau paham konsep gampang. Iya, Pak. Cek itu. Ya. Maka urutan kenaikan suhu, tadi kan kalau kenaikan suhu kan berhubungan dengan konduktivitas, penghantar panas yang baik. Kalau penghantar panas yang baik itu mana Pak? Emas kan Pak? Emas. Berarti jawabannya emas, gelas, kaca, kayu. Ya kan? Ya. Tapi kok kalau dikali lebih besar ke kayu ya, Pak? Bukan Pak, makanya pahami dulu Pak. Pahami Pak, pahami saya Pak. Kalau ini Pak, kalau yang membutuhkan, misalnya soal diganti nih, membutuhkan kalori yang lebih banyak, jawabannya kayu Pak. Iya. Emas paling sedikit. Kalau diganti soal nih, membutuhkan kalori yang lebih banyak, jawabannya apa? Kayu. Paham? Paham. Membutuhkan kalori yang lebih sedikit. Ini suara apa ya? Jawabannya apa? Suara apa ya? Suara itu suara ini tuh apa namanya itu? Prospek apa namanya? Handset orang mana nggak tahu. Tahu orang. Saya pakai suara saya keras nih lah Bu. Yang ada handsetnya mana tuh? Matikan dulu. Ya, mungkin sambil di atas sepeda motor itu. Saya nyari ininya pun. Bapak Imut. Pak Mion. Nah ini nggak nampak ada dia Bu di sini Bu. Makin. Saya nggak nampak di sini ya. Biasanya langsung nampak nih kok. Gini aja lah. Nah, ini dia baru nampak nih. Dah Bu. Nah. Sudah hening. Oke, sudah. Tadi ya saya bilang ya, kalau soalnya diganti, ini kan saya ajari konsep dasarnya nih, biar enak. Kalau soalnya diganti, ini kan suhu yang paling besar, kenaikan suhu yang paling besar, berarti carilah yang konduktor atau kalori jenisnya paling kecil. Kalau dia naik suhunya lebih cepat, cari yang kalori jenisnya kecil atau konduktor. Tapi kalau mana yang membutuhkan kalori lebih besar, carilah kalori jenisnya yang besar. Kayu, kaca, gelas, emas. Kalau kalorinya yang paling besar. Tapi kalau misalnya dimasukkan urutan kenaikan suhu yang paling besar, berarti kalau kenaikan suhu paling besar, maka sifatnya adalah konduktor. Mana konduktor? Emas. Kaca, apa lagi? Emas, gelas, kaca. Kayu. Paham? Paham. Jadi mengerti? Kalau dimasukkan rumus gimana, Pak? Oke, masukkan rumus. Pak siapa nih namanya? Bukan hidup lagi nih. Itu nggak buku rumus sebenarnya. Pak siapa namanya nih? Ayo Pak, siapa Pak? Ayo Pak, siapa namanya? Perkenalan dulu Pak. Sultan. Sultan dari mana Pak? Trenggalek. Oke, dari Jember. MC Delta T. Bagus Pak, saya suka Pak. Ya. Namanya Bapak Pak C. Oke. Kenaikan suhu Pak. Delta T adalah kenaikan suhu. Maka Delta T sama dengan Q per M kali C. Artinya ini tetapan. C-nya di bawah, ini kalori jenis. Maka pembaginya yang kecil itulah yang kenaikan suhunya terbesar. Pembaginya besar, maka kenaikan suhunya kecil. Yang mana di sini angka yang paling kecil, Pak? 126. Maka kalau pembaginya kecil, maka kenaikan suhunya besar. Ya, Pak ya? Betul. Emas paling besar. Bagus, Pak. Bapak menjawab secara matematikanya. Saya tadi menjawab secara fisikanya. Oke, Pak? Ya, terima kasih. Oke, nggak apa-apa, Pak. Namanya Ini tadi nanti berapa nih? ini secara matematis. Hari jam 10 mungkin, Bu. Oke. Satu lagi, Bu. Bentar, Bu. Bentar dulu, Bu. Bentar ya.
Hapus dulu. Oke, besok lah nih lagi. Ini Bu. Nih Bu. Nah nih, satu lagi nih. Ya, tetap nih ya. Ibu, ini soal juga tetap bisa dikatakan tetap juga nih. Ini Bu, ini sekon ada nih Bu. Ini sekon, ini menit. Saya ulangin sekali lagi. Kalau sekon itu membutuhkan kalor yang lebih sedikit. Ingat Bu, kalau dia sekon, kalornya lebih sedikit. Ya Bu. Ya. Jangan diambil lagi nih. Lupa Ibu nih. Lebih besar, Pak. Karena waktunya sedikit. Waktunya sedikit. Panasnya besar. Kalau waktunya sedikit, kalornya besar. Kalau waktunya sedikit, kalornya besar. Kalau waktunya banyak, kalornya kecil. Dari soal ini, A dan B, wadah A dan B, mana yang membutuhkan kalor lebih besar? Membutuhkan kalor lebih besar yang Ya kan, kalornya lebih besar. Berarti kalor QA lebih besar daripada QB. Berarti kalor yang dibutuhkan wadah A itu lebih besar dari wadah B. Kalor B lebih besar dari kalor B karena waktunya lebih cepat. Paham Bu? Yang ulang aja nih. Atau lagi nih, bisa baru masuk yang itu. Yang masuk apa? Vitamin-vitamin sama organ yang penyakit-penyakit dalam pencernaan. Oke Bu. Ini Bu. Ini cari aja Bu. Waktunya paling sedikit. Mana nih? A 8 menit. B 6 menit. C kita anggap 5 menit. D 3 menit. E 1,5 menit. Yang mana waktu sedikit Bu? Kalornya paling besar. Jawabannya E. Paham Bu? Paham Pak. Insyaallah. Bisa dipahamin? Bisa. Oke, aman? Aman. Kita mulai jam 8, jam setengah 10 dah. Oke, masih sanggup? Sanggup. Yakin? Tuh, paham Bu ya? Ya Pak, demi UP. Paham nih ya? Soalnya jadi saya paham kan? Paham Pak. Paham Pak. Oke ya, ini paham ya. Saya aja nih. Nih, ntar ya. Pak, ini soal-soal ini di share Pak, ada Pak? Ada nih soalnya nih. Pak. Yang ini enggak ada ya Pak di modul, Pak? Ya, ada Bu, sebenarnya ada semua loh Bu. Ibu aja nggak nengok-nengok. Ini kan saya ambil Pak, soal dari modul yang Bapak maaf, ini kan ada grup yang khusus Bapak aja gitu. Maksudnya di share yang di sana, jangan di share yang ada anggotanya, takutnya kan ketumpuk gitu Pak. Oke. Siap. Yang ini enggak ada Pak, tak cari. Ya, nih saya share lah Bu, sama lah Bu. Saya ambil soalnya. Oke, saya nih Bu ya. Oke Bu. Pak. Kita bahas nih Bu. Bu. Ini cara-cara cepat aja Bu ya. Oke, perhatikan cara saya Bu. Perhatikan cara saya ngerjakan soal. Walaupun soal ini literasi, hot, numerisasi, paham konsep, amanlah semua Bu. Oke Bu, perhatikan Bu. Diketahui plat tembaga bersuhu 200 derajat Celcius dimasukkan ke dalam 2 kg air bersuhu 16 derajat Celcius. Setelah beberapa saat terjadi keseimbangan suhu air dan tembaga sebesar 40 derajat Celcius. Kita gambar dulu aja, ya kan? Ini ada plat tembaga nih, plat tembaga gambar 200 derajat Celcius, tembaga mau dimasukkan ke dalam air, suhunya 16 derajat. Nah, Bu, ketika ini ditambahkan menjadi tembaganya masuk ke dalam Bu ya. Tembaganya masuk ke dalam. Suhunya ini adalah suhu campuran, ini adalah suhu campuran TC. Suhu campuran 40 derajat. T itu temperatur, C itu campuran. Suhu campuran 40 derajat. Oke. Perhatikan pernyataan berikut ini. Massa tembaga lebih kecil, massa tembaga lebih besar. Massa tembaga sama, kalau jenis tembaga lebih besar, kalau jenis tembaga lebih kecil. Perhatikan Bu. Yang mana lebih cepat? Yang mana yang konduktor Bu? Air apa tembaga? Tembaga. Kalau tembaga konduktor Bu, maka otomatis kalor jenisnya lebih kecil. Konduktor itu kalor jenisnya lebih kecil. Paham Bu? Konduktor itu kalor jenisnya lebih kecil. Paham Bu?
Insya Allah. Berarti yang mana kalor jenisnya lebih kecil? Tembaga. Jawabannya mana jawabannya? 5. 5. Berarti 5 benar Bu ya? Ya. Benar. Salah. Pahami dulu Bu. Bisa dipahamin? Konduktor itu kalor jenisnya lebih kecil. Semakin konduktor, semakin kalor jenisnya lebih kecil. Paham Bu? Ya. Oke. Yang kedua Bu. Lihat suhu air Bu. Suhu air berapa Bu? 16. Berapa Bu? 16. 16. Suhu campurannya Bu? 40 derajat. Oke. Ya, saya ulangin. Suhu airnya berapa Bu? 16. Suhu campurannya? 40. Bu, kalau 16 ke 40 tuh kira-kira kenaikan berapa Bu? 24. Paham Bu? 24 derajat. Paham Bu 24? Paham. Tahu kan dari mana 24 kan? 16 ke 40 itu 24. Paham? Oke, kita langsung Bu ya, cara cepatnya Bu ya. Kayak manapun soalnya, kalau naik suhu air tadi lebih besar dari 18 derajat Celcius, maka massa air lebih kecil. Massa air lebih kecil. Kita cari aja Bu, mana massa air lebih kecil Bu? Massa air ya, massa air. 2. Bagus. Jawabannya adalah 2 dan 5. pahami dulu. Saya ulangin tadi. Semakin konduktor, kalor jenisnya semakin kecil. Mana lebih konduktor Bu? Air apa tembaga? Berarti tembaga kalor jenisnya lebih kecil. Cari yang mana benar Bu? Jawabannya salah mana Bu? Nomor 4. Salah deodol sama E Bu ya. D sama E ya Bu ya. Tinggal A, B sama C benar? Betul. Perhatikan suhu airnya Bu. Berapa suhu airnya? 16. Kenapa nengok suhu air? Karena air yang naik suhunya ya kan? Iya, yang naik suhu siapa? Air. Yang dingin, siapa yang dingin? Air yang dingin. Masukkan air dalam apa yang air minum dalam tasnya langsung nak. Ya, yang air minum tadi. Air minum tadi dalam tas dingin. 16 derajat. Nyambung. Campuran berapa Bu? 40 derajat. Naiknya Bu? 24 derajat. Saya kasih cara cepat Bu. Mau naik suhu di atas 18, maka Massa air airnya lebih kecil. Lebih kecil. Ya Ibu cari aja Bu, Ibu cari aja. Mana massa air lebih kecil? 2. 2, ya kan? Paham? Nah, paham. Nah, bisa dipahamin? Bisa Pak. Oke. Paham Bu ya? Pak, Ya Pak. Bu, silakan. Kalau misalnya massa airnya di bawah 18 berarti Naik suhunya Bu, naik suhunya di bawah 18. Massa airnya lebih Massa besar. airnya lebih besar. Iya, dah beres Bu ya. Mau capek-capek Bu. Kembali aja. Oke, bisa dipahamin? Bisa. Oke, saya kasih dulu logika Bu. Kalor jenis tembaga. Ini saya kasih logika Bu dulu ya. Saya kasih logika nih. Di sini aja. Bu, misalnya air nih. Air biasa Bu ya. Iya. Sama air laut. Ini air ini 4.200 Bu. Yang ini 3.900. mau ditaruh nak. Kalau saya tanya Bu, yang mana bersifat lebih konduktor? Air laut. Air laut. Kenapa Pak? Lebih kecil. Bagus. Lebih kecil. Apanya lebih kecil Pak? Kalor jenis. Bagus sekali. Pak. Bisa dipahamin? Bisa. Bisa Pak. Nah, berarti Bu,
kalau secara ilmu fisika tadi Bu, cobalah Ibu. Kalau laut tuh diganti air biasa Bu. Belum datang lagi. Saya ulangin Bu ya. Kalau laut tuh diganti air biasa sama Tuhan, dah Bu. Diganti air laut tuh air biasa, entah kapan kita hujan Bu. Iya, iya kan? Iya. Karena kalau lebih kecil kalori jenisnya, maka lebih cepat panas. Makanya kalau kalau dikasih Tuhan tadi, gantilah tuh air laut, gantinya kun payakun jadi air biasa. Entah kapan hujan Bu, nggak tahu kita lagi Bu. Nah, ya kan? Satu lagi Bu, kalau air laut itu nggak asin, nah coba Bu, bayangkan, coba kalau air laut nggak asin, apa yang terjadi Bu? Garam. Air laut asin nggak Bu? Asin. Kenapa dibikin Tuhan air laut asin? Coba pikir Bu. Taruhnya di Maristana. Coba pikir Bu. Kenapa dikasih Tuhan air laut asin? Dalam kulkas taruh di itu Ya, makanan terjadi ilmu nih, ilmu fisika nih. Apa Bu? Kenapa air laut tadi bikin asin Bu? Satu, biar dapat hujan. Yang lain Bu? Biar cepat hujan, betul. Iya, karena kan kalau terjadi penguapan kan. Iya, apalagi Bu? Biar tidak bau bangkai Bu. Oh iya, netral ya Pak. Iya betul. Cobalah Bu, Ibu. Tiap hari manusia mati di laut Bu. Coba pakai air biasa. Gantilah kata Tuhan, ganti air biasa. Bangke Bu ya Bu. Betul Pak. Betul. Iya, itu dosen saya ngajarin dulu Bu. Oh iya juga ya, ini ilmu katanya. Benar. Betul. Betul, kalau air laut tidak asin, bau bangke semua Bu. Ikan mati bangke semua Bu. Iya, terus yang kotoran-kotoran dari sungai juga mau bangke. Iya, bau semua. Ya Bu ya, bersyukurlah ada air laut. Paham Bu? Itu ilmu Bu, ilmu sekedar kan, berhubungan semua Bu. Kalau kalori jenisnya kecil, lebih cepat panas. Lebih cepat panas, lebih cepat menguap. Paham? Paham, Pak. Besok lagi kita lanjut ya. Besok kita bahas yang tadi vitamin-vitamin sama penyakit organ dalam pencernaan itu masuk Bu. Penyakitnya. Penyakit leper, nggak boleh makan apa. Penyakit lambung, nggak boleh makan apa. Penyakit hati, nggak boleh iri sama orang, ya kan? Betul. Ya, betul. Ya, itu betul ya. Pak, tadi teh Zoom Pak, apa gimana Pak? Apa Bu? Tadi sore teh ada Vicon nggak? Ada Zoom meeting nggak? Iya. Besok Selasa. Enggak tadi sore ini tadi sore. Ada. Nah, maksudnya diupload ke YouTube nggak? Oh iya, upload Bu. Sekalian inilah Bu, uploadnya Bu. Sekalian ini malam ini Bu. Oh, sama ini gitu. Oke. Pak, jangan lupa ini di-share, Pak. Di-share, maksudnya di-share yang jangan ada anggotanya tapi yang khusus Bapak admin aja gitu. Oke, sip Pak. Sip Bu. Saya mau belajar langsung habis ini. Oke. Iya. Baru 2 nomor. Yang tidak ada anggotanya, Bu. Saya langsung aja Bu. Langsung aja Bu ya, saya share Bu ya. Tuh Bu. Ini kan Bu. Main aja ke rumah Pak Amir Bu. Bu. Siap. Ini bukan saya langsung share aja Bu ya. Ya Pak. Langsung share Pak. Taruh, saya download dulu, saya simpan dulu di sini. Peserta semangat, Pak Amir lebih semangat ya Pak. Iya. Semangat. Pokoknya daftar CPNS sampai jadi CPNS sekarang sampai lulus pretest PPG dari sini bimbelnya, alhamdulillah. Siapa ini? Amin kita. Ibu siapa itu? Iya. Bu Sisin. Ibu siapa namanya Bu? Kali. Saya Pak, sama Pak saya. Ada ibu-ibu yang dari CPNS sampai sekarang ikut saya terus. Betul Pak. Betul Pak. Sama saya juga. Saya juga Pak. Pak, saya belum masuk di grup yang satunya itu Pak. Kan Pak, kasihan Pak. Grup mana tuh? Grup mana? Nah, kirim tuh. Udah Bu, saya kirim dulu. Bu, nama Bu, saya kirim Bu. Udah saya kirim kan Bu. Sudah Pak. Videonya dikirim nggak Pak? Nah, habis ini lah Bu. Enggak, satu lah Bu. Aku ini manusia Bu. Kacau kok Bu. Konferennya lama Bu. Pak, yang khusus Bapak aja. Udah kirim Bu. Mau kirim itu.
Udah. Oh iya, udah ada. Oke, belajarlah kau sampai jam 1 malam, Bu. Belajarlah kau ya. Aku Nanti teman lagi kau belajar, kuntilanak Pak. lah, teman kau itu ya. Beras, Pak. Tidurlah aku dulu ya. Pak mau tanya. Ya, silakan Bu. Pak, kalau air laut, air apa? Air darat, air laut itu Air laut. Oh, ini apa namanya peristiwa angin laut, angin darat. Iya. Besok lah Bu ya, sekarang ya. Oh, Ya, boleh, Sama soalnya Bu ya, sama soalnya ya, biar enak kita ya. Oke, biar Saya tidur dulu ya Bu ya, ngantuk saya Bu, capek saya Bu. Oke, Saya Pak. ngajar. Istirahat Pak Amir. Sampai jumpa lagi Bu ya. Lebih Ya. lanjut ya. Terus Pak Amir, sukses selalu. Iya, Ibu juga Sehat, sukses sehat, selalu. sehat. Saya kalau Ibu Sehat sukses, selalu, saya Pak. senang Bu. Udah gitu aja Bu. Oke, saya ngajar. Ya. Terima kasih Pak Amir. Terima kasih Pak Amir. Oke, sampai jumpa lagi Bu ya. Ya, Sehat-sehat Pak. Yo, lip lah, lip, kita lip. Mana lipnya nggak tahu, saya lagi udah lupa ya nih. Aku ingat dulu pas pretest bubar katanya ya waktu itu. Oke, sampai jumpa Bu. Ya.